Halo pendengar cerita, boykot adalah pengucilan kolektif yang dilakukan sekelompok masyarakat untuk memprotes suatu hal yang dianggap tidak adil. Istilah boykot ini diambil dari nama seseorang yang pernah hidup di abad 19. Bagaimana kisah selengkapnya? Ayo kita mulai. Abad 19, di mana seorang tuan tanah masih memiliki kuasa atas sistem feodal. Seorang pensiunan tentara Angkatan Darat Britania baru saja pindah tempat tinggal di Irlandia. Sebagai seorang purnawirawan atau pensiunan militer, dia tentu saja memiliki akses ke para tuan tanah. Di tempat tinggal barunya, dia bekerja sebagai agen tanah untuk tuan tanah Erne atau Landlord Erne. Lord Erne memiliki tanah seluas 40.386 hektar yang tersebar di Irlandia. Sekitar 2.000 hektar bagian tanahnya itu berada di kawasan County Mayo, daerah sebelah barat Irlandia. Lord Erne mempercayakan pengelolaan sewa tanahnya di wilayah tersebut kepada pensiunan tentara yang kita sebut di awal tadi. Dia adalah Charles Cunningham Boycott. Di wilayah tersebut, Charles Cunningham Boycott hidup dengan sangat layak. Dia memelihara kuda pacu, bertani, dan membawahi 35 para penyewa tanah. Di tanah yang luas itu, dia mempekerjakan banyak orang sebagai petani, pemerah susu, pemelihara kuda, dan pelayan. Sebuah kegiatan harian yang tentu saja akan sangat sulit jika dikerjakan sendirian. Dari awal 1870-an hingga beberapa tahun, Charles Boycott hidup dengan nyaman dan tenang bersama keluarganya di tempat tersebut. Hingga beberapa tahun kemudian, sebuah masalah besar datang. Tahun 1879, Irlandia mengalami bencana kelaparan. Bencana ini tidak terjadi di seluruh negeri, namun hanya di bagian wilayah County Mayo, tempat Charles Cunningham Boycott hidup. Meskipun bukan peristiwa yang besar, namun hal ini menyebabkan sedikit kepanikan di tingkat lokal. Kelaparan ini disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah gagal panen pada tahun-tahun tersebut. Menyikapi hal tersebut, sekumpulan penyewa tanah yang menggunakan tanahnya untuk bertani merasa rugi. Mereka akhirnya bersatu membentuk Liga Tanah Nasional Irlandia atau Irish National Land League. Tujuan mereka membentuk organisasi ini adalah untuk menekan Inggris memberikan bantuan kepada mereka. Selain menekan Inggris agar memberikan bantuan, organisasi ini juga melakukan kampanye-kampanye menurunkan harga sewa tanah. Anggota dari Land League bukan hanya sekadar penyewa tanah biasa. Organisasi ini sendiri diketuai oleh anggota parlemen Irlandia yaitu Charles Stewart Parnell. Selain itu mereka juga mengajak beberapa uskup atau pemuka agama, sehingga mereka memiliki pengaruh yang cukup signifikan untuk menekan pihak-pihak lain agar membantu mereka. Saat krisis makin terasa, Irish National Land League mulai mengajak tuan tanah untuk berkompromi. Karena gagal panen dan merugi, mereka meminta perwakilan tuan tanah untuk menurunkan sewa tanah sebesar 25%. Kepanjangan tangan dari tuan tanah di wilayah tersebut tentu saja tak lain dan tak bukan adalah Charles Cunningham Boycott. Mendengar hal itu, Charles dengan terpaksa tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Konflik pun tidak dapat dihindarkan. Musim semi tahun 1880, saat Land League masih belum menemui kesepakatan dengan Charles, mereka justru terkejut dengan keputusan Charles untuk menggusur penyewa tanah. Hal ini adalah langkah yang terpaksa diambil Charles Cunningham Boycott atas buntunya kesepakatan harga sewa. Mendapati hal tersebut, konflik yang selama ini dingin pun langsung memanas. Charles Parnell selaku pimpinan Land League mengajak siapa saja untuk menghindari komunikasi dan hubungan dengan pemilik tanah yang merugikan mereka. Hal ini adalah protes atas keputusan Charles Cunningham Boycott. Land League menegaskan bahwa sikap mengacuhkan pemilik tanah harus dijalankan tanpa kekerasan. Tidak ada kekerasan, hanya mengacuhkan dan mengucilkan pemilik tanah dari kehidupan sosial masyarakat. Karena memiliki pengaruh yang cukup besar, Land League pun mampu mengajak masyarakat untuk mengucilkan Charles Cunningham Boycott.
Berawal dari anggota mereka sendiri, lama-kelamaan masyarakat mengikuti tindakan mereka. Charles Cunningham boycott kini adalah orang terasing di tanahnya sendiri. Masyarakat tidak mau berkomunikasi dengannya, pemilik toko tidak mau melayaninya, bahkan kantor pos pun tidak mau menerimanya. Perlahan tapi pasti, hal ini mengganggu kehidupan dan psikologis dari Charles Cunningham boycott. Tidak cukup sampai di sini, para pekerja Charles yang merupakan pemerah susu, petani hingga pelayan diajak untuk melakukan aksi ini. Karena takut akan tekanan dan takut diasingkan juga, akhirnya para pekerja Charles pun mengikuti langkah masyarakat untuk tidak berhubungan dengannya. Pekerjaan rumah yang banyak dan merepotkan terpaksa harus dikerjakan Charles sendiri dengan keluarganya. Teror dari masyarakat pun juga harus dia rasakan. Di antaranya adalah pengrusakan, penebangan pohon halaman, dan hasil ladang yang dicuri atau dirusak. Seiring waktu tentu Charles tidak tahan akan hal ini. Dia pun menulis surat kepada media The Times atas peristiwa yang dialaminya. Media-media Inggris menyebut hal itu adalah kriminalisasi bangsawan Inggris yang dilakukan oleh kelompok nasionalis radikal Irlandia. Pihak kerajaan Inggris bukannya diam saja, mereka menurunkan bantuan untuk Charles. Sedikitnya terdapat ratusan orang yang dikirim untuk membantu Charles menjalani hari-harinya. Ratusan orang ini berperan sebagai pelayan dan penjaga atas teror yang mungkin dilakukan oleh masyarakat. Hal ini menghabiskan biaya yang tidak sedikit hanya untuk membantu seseorang bangsawan menjalani hari-harinya. Konflik ini pun terus berlanjut hingga pada tahun 1881. Perdana Menteri Inggris William Ewart Gladstone mengesahkan The Land Act Ireland, sebuah peraturan yang dianggap lebih adil dan bisa mengakomodir konflik tuan tanah dan penyewanya. Konflik yang berlangsung pun sedikit demi sedikit mereda. Meskipun begitu, Charles Cunningham boycott telah terlanjur menjadi warga terasing. Dia tetap menjalankan tugasnya di sana sebagai kepanjangan tangan pemilik tanah hingga tahun 1886. Tahun 1886, Charles memutuskan untuk menjual aset dan rumahnya itu. Selama aksi pengucilan tersebut dilakukan kepada Charles Cunningham boycott, para orang-orang penting di wilayah County Mayo memikirkan istilah yang mudah dipahami masyarakat untuk turut serta jadi bagian dalam aksi tersebut. Tidak ada yang tahu pasti siapa pencipta istilahnya. Beberapa sumber menyebut pimpinan Land League lah yang mengawali memberi nama aksi tersebut. Beberapa sumber lainnya menyebut uskup atau pemuka agamalah yang memberikan nama. Siapapun itu, namun dalam tahun-tahun berikutnya, nama Charles menjadi abadi di kamus-kamus Inggris. Nama belakangnya yaitu boycott, menjadi umum selama masa pengucilan dirinya. Hingga pada masa mendatang, istilah memboikot menjadi umum digunakan untuk menolak atau mengucilkan sesuatu yang dianggap tidak adil. Charles Cunningham boycott kembali ke Inggris dan meninggal pada tahun 1897 di usia 65 tahun. Apakah menurutmu Charles Cunningham boycott adalah orang yang jahat? Coba kamu tulis komentarmu di kolom komentar di bawah. Sekarang ayo subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik yang ada di dunia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.